Cek. Daftar hadirin atas. Itu fotonya bos masih cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Indeks Budaya Positif dan Proteksi Sosial Emosional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ibu dan Bapak, kegiatan hari ini mungkin ada dua target di bulan Bapak. Yang pertama membantu teman kita Ibu Mary yang akan sedang berproses menuju ke jenjang tingkat lebih tinggi yang Ibu Mary. Kita doakan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa membawa nama baik sekolah kita. Yang kedua, sekalian dengan kita kebutuhan PMM. Ya, makanya di sini kita materinya tentang budaya positif. Ya. Jadi insya Allah nanti ada sertifikatnya bulan Bapak. Ya. Jadi kita untuk Indeks sudah terpenuhi hari ini. Ya. Walaupun nanti di kegiatan itu ada 3 hari. Hari ini mungkin lebih ke teorinya. 2 hari ke depan adalah praktik. Dan itu Ibu Bapak silakan nanti hasil karyanya bisa dikumpulkan melalui link Google Drive. Ya. Jadi kita sambil ya di sini banyak hal yang bisa kita ambil di sini. Ya. Selain membantu Bu Ferry, kita juga bisa memenuhi target kita untuk pemenuhan kinerja kita di PSK. Baik Ibu dan Bapak, biar kita lebih efektif kegiatan ini, cara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Guru Kapitan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Ibu Bapak? Semangat. Anu kalina sebenarnya tadi dina kegiatan jumroh, kedua dina tadi acara silaturahmi, anu kedua dina acara bimbel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar la ilaha illallah. Pertama-tama Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir di ruangan ini mengindahkan informasi atau himbauan yang kemarin malam di-share oleh kepala sekolah. Ibu acungkan jempol itu karena satu penghargaan apabila ada informasi atau sesuatu untuk melaksanakan kegiatan di sekolah, kemudian melaksanakannya itu sudah mendapat nilai plus penilaian dari kepala sekolah. Ucapkan terima kasih. Hari ini kita berkumpul di sini
yang akan diupload di PMI. Adapun misalkan di antara ibu bapak sudah memiliki atau memenuhi sertifikat yang lebih, karena kemarin ada informasi sertifikat yang akan diupload boleh dari tahun 2023. Ibu ucapkan terima kasih. Tapi untuk hari ini ada penambahan lebih banyak ilmu dan sertifikat yang mungkin nanti kedepannya bisa dipakai diupload untuk di semester depan. Ya, salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita. Ibu bapak, kegiatan hari ini boleh dikatakan seperti dadakan, informasinya serentak, tidak ada yang harus disalahkan, tidak ada yang harus dipertanyakan mengapa seperti ini, karena dari Dinas Pendidikan Kota Bandungnya juga serba dadakan. Minggu kemarin Bu Feni menerima undangan dari Dinas Pendidikan lewat grup kepala sekolah. Di sana tercantum guru penggerak yang harus hadir ke Dinas Pendidikan Kota Bandung. Di sana ada pengarahan atau bimbingan bagi guru penggerak. Ternyata bimbingan tersebut tidak disangka dan belum ada informasi kepada kepala sekolah juga bahwa Bu Feni harus mengikuti kegiatan untuk calon kepala sekolah. Berikutnya, 2 hari kemudian ada undangan bagi kepala sekolah untuk mengikuti Zoom meeting. Di sana dalam Zoom meeting ternyata benar Pak Kabid PPSD Pak Edi Noto menyampaikan bahwa guru penggerak dari mulai golongan 3B ke atas itu harus mengikuti kegiatan ini dengan syarat harus melaksanakan OJL di sekolah sendiri. Kalau Bu Feni sekarang tugas di SDN di Bultenggang Kopaja, melaksanakan tugas di sini OJL-nya. Upami saudara praktek dan kepala sekolah. Nah, ibu di sini itu kepala sekolah sebagai mentor ke-1 sebagai penilai. Dan ibu oke kaget kan itu diasal serba dadakan ke ada informasi di awalnya itu kan akan mentor ke-1 penilai ke-1 oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ada yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, satu lagi penilai kedua, Ibu Dr. Sri Wibawati yang dulu tugas di SDN 23 Banjarnegara. Nah, setelah berkoordinasi komunikasi dengan Bu Feni kemarin, ternyata untuk kegiatan OJL ini harus beres sampai akhir Maret. Jadi akhir Maret itu harus sudah ada laporan. Kemudian nanti dipresentasikan diuji seperti nadamos skripsi dari itu. Jadi Bu Feni untuk saat ini selama 1 bulan estafet, 1 harus melaksanakan kegiatan workshop sendiri, yang kedua harus melaksanakan kegiatan supervisi, yang ketiga menggali masalah sarana prasarana, aset, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya, manajerial juga. Itu harus dipelajari oleh Bu Feni. Nanti dijadikan sebagai laporan untuk diuji oleh tim penguji untuk kepala sekolah itu dari Solo pengujinya biasanya. Nah, nanti di sana ditentukan lulus atau tidaknya menjadi seorang kepala sekolah. Jadi untuk itu mohon kepada ibu bapak sebagai rekan kerja kami, mohon dukungannya untuk kegiatan ini, karena kegiatan ini ada surat tugasnya dengan sanes asal-asalan. Hanya kemarin dari obrolan dengan Bu Feni seperti ini dijelaskan, sanes harus mengadakan karena yang pertama harus selesai di bulan Maret ini untuk kegiatan OJL-nya, yang kedua harus melaksanakan workshop. Nah, untuk kegiatan workshop hari ini atau BIMTEK, berdasarkan penjelasan waktu rapat akhir rapat minggu kemarin, kita akan melaksanakan kombel KKD itu di awal April. Sedangkan
Bu Feni harus menyelesaikan laporan akhir Maret. Nah, jadi untuk kegiatan pembawa di awal April itu kejantan. Jadi ditarik sekarang ke bulan Maret. Mungkin sebelum melaksanakan ibadah puasa, kita laksanakan di hari Jumat. Jadi kenapa hari Jumat? Karena hari terakhir kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hari besok sudah mulai libur awal Ramadan. Nah, di hari ini kita mengambil waktu jam 1 sampai jam 3 karena apa? Itu masih absen berlaku untuk hadir di sekolah. Sebenarnya ibu bapak itu mulai libur mulai besok. Jadi ibu berpikir masih ada waktu untuk hari ini terakhir kegiatan di sekolah hari efektif, yaitu dari pukul 1 sampai pukul 3. Dengan Bu Feni kemarin ngobrol kita laksanakan hari ini saja. Jadi punten beli ayah pamitan emutan, nah itu diserbatkan pamitannya sampai samposna ibu mah aja, tapi ini berdasarkan dari dinas pendidikannya estafet sapertos kieu. Pamitan janten mugi ngamaklum anu tadina kesepakatan di awal April pamitan bari ngalaksanakeun obrol kayak, tapi dilaksanakeun ditarik ayeuna di sasi Maret ayeuna apa. Keuntungannya ada dua. Yang pertama, kita akan mendapatkan sertifikat dengan pembawaannya itu untuk masuk di upload di PMM. Yang kedua, Bu Feni juga bisa mendapatkan untuk laporan perjalanannya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini meskipun hadir hanya setengahnya yang di ruang guru mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi barokah pertemuan ini, dan juga kita akan mendapat keuntungan yaitu mendapat sertifikat untuk memenuhi kebutuhan kita dalam di waktu bulan Januari memasukkan RH. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maka ada Bu Feni silakan dilaksanakan saja. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya Ibu sekali lagi. Jadi kegiatan ini insya Allah kita bermanfaat untuk diri kita sendiri. Yang kedua bisa mendukung menopang kegiatan teman kita. Ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada mencari bukti lain dari sini. Pak Asep ada buktinya nanti. Alhamdulillah mudah-mudahan. Amin. Iya. Bu Hera misalkan, Bu Ria dan sebagainya, siapa tahunya setiap kita kalau digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi makanya di sini kita harus saling support, saling dukung dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya pada penjelasan lebih rincinya pemaparan Bidang budaya positif dan kompetensi sosial emosional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kami persilakan kepada Ibu Feni Febriani Zaman SPD MP. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah, Pak Cece sebagai PKS Kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu sangat luar biasa sehingga dapat berkumpul dan bersilaturahim di acara dan kegiatan yang mulia ini, yaitu Bimtek Budaya Positif dan Kompetensi Sosial Emosional atau KSE untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ibu Bapak, sholawat serta salam
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak mengaturkan beribu-ribu hatur nuhun kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai mentor satu yang sudah mendukung berjalannya BIMTEK Budaya Positif dan KSE hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga kepada Pak Cecep selaku PKS Kurikulum. Tentu saya ucapkan pula terima kasih banyak kepada Bapak Guru Hebat SDN 079 Kopo Pajagalan Kota Bandung. Tepuk tangan untuk Bapak Guru semuanya. Baik Ibu Bapak, jam 1:30 ini jam rawan ngantuk ya. Jadi Pak Minten di sini pendahuluan terlebih dahulu bahwasannya ujung tombak kita mengadakan BIMTEK hari ini yaitu mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut. Kita pun sama, seperti petani. Ketika kita menjadi petani padi, pasti yang tumbuh adalah padi. Jangan harap ketika kita menanam padi, tumbuh jagung. Itu tidak akan mungkin terjadi. Begitu pula kepada peserta didik kita. Ketika potensi anak tersebut ada di bidang seni, jangan harap ibu bapak nilai matematikanya 100. Jangan harap peserta didik tersebut nilai sainsnya 98. Karena memang potensinya di bidang seni. Kita sebagai pendidik harus mengikuti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofinya itu seperti penanam padi. Petani seperti petani. Petani padi menanam padi, memuai, memberikan pupuk, tumbuh padi. Petani jagung menanam jagung, memuai, memberikan pupuk, tumbuhlah jagung. Adapun misalnya ada rumput-rumput di lahan yang mengganggu, nah itu sepertinya kita bersihkan seperti di sini yang suka bercocok tanam. Pasti ketika ada tanaman hek cukul tumbuh tanaman lain di sekitarnya, pasti dicabutin rumput-rumputnya sehingga tanaman tersebut tumbuh subur dan cantik mekar. Nah ibu bapak, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Itu Bapak, semoga saja sekolah kita menjadi lingkungan yang nyaman, tidak ada tekanan-tekanan yang menjadikan murid-murid kita tidak berkembang potensinya. Baik Ibu Bapak, karena sudah siap, kita akan bergerak ya. Karena seyogianya kalau siang itu jam rawan untuk mengatur. Ibu Bapak, apakah memiliki kertas di mejanya dan pensil atau pulpen? Ada ya? Banyak ya? Oke, karena di ruang guru ada ya. Boleh bebas, berapapun besarnya kertas dan pulpen tersebut, silahkan gambarkan perasaan Ibu Bapak hari ini di dalam sebuah kertas tersebut. Gambarkan, silahkan. Cekap 2 menit.
Silakan. Kertas kecil pun tidak apa-apa. Silakan ungkapkan perasaan yang ada di hati ibu bapak dalam bentuk sebuah gambar. Dalam bentuk sebuah gambar. Sudah selesai belum ya? Lalu sudah selesai? Alhamdulillah. Disimpan dulu aja Pak gambarnya Pak. Sudah selesai semuanya? Belum. Sudah Bapak sudah juga Pak, keren. Mantap. Pak Sesur sudah, Pak Cece sudah menggambarnya? Sudah kemarin. Ini aja juga apa kali buat daftar hadir. Oh, daftar ada A4 ya? Ya. Bapak, ini Pak. A4. Bapak, 3 biarin. 3 ya? 3 apa? Buat Bu Reni. Alhamdulillah, tampaknya sudah selesai semua ya Ibu Bapak. Boleh kalau sudah selesai silahkan tukar dengan temannya, ceritakan, bercurah pendapat, perasaan, saling bertanya. Misalkan Pak Agus dengan Bu Wiwit, Bu Wiwit itu gambar apa? Misalkan aku gambar ini, kenapa Bu Wiwit menggambar itu? Gitu. Emang bagaimana? Nah, silakan tanya perasaan temannya berdua dulu. Berdua dulu. Jadi Ibu Bapak di tag kali ini silakan berdua dulu. Bapak lihat dulu. Tanya Pak ke Ibu gambar apa, perasaannya bagaimana gitu. Gambar bunga Ibu. Perasaannya sudah berbunga Bu. Hujan supaya bukan bunganya. Jadi itu yang perasaan Bu Ningsi gitu ya. Sekarang Pak Haji perasaannya ceritakan ke Bu Ningsi. Di desa berarti perasaan bapaknya bayangkan itu kalendernya. Oh, kamu di rumah ya hotel. Iya, Bapak boleh, Bapak ada indah ya, umurnya di Ciwidey. Jadi menggambarnya pegunungan pemandangan, iya. Bapak sudah tukeran dengan Pak Jejer? Ini punya Pak Jejer? Iya.
Bagus ada teman kan? Tukeran? Berdua boleh. Bapak bergerak kan? Apa sih namanya? Kalau mintek duduk aja ngantuk, jadi bapak boleh bergerak ke Bu Agnes. Tukeran gambar. Tukeran gambar. Nah, jadi suasananya menjadi ceria begitu ya di siang hari, tetap ceria dan tetap semangat. Apa bapak ini? Biar nggak ngerti. Oh, segitiga. Oh iya. Cinta segitiga. Oh iya. Bapak Biar dengar Kak, cinta segitiga itu apa? Jadi dalam pendidikan itu begini. Nggak usah nih. Nggak usah, yang lain juga nggak pakai. Jadi ceritanya gini. Kenapa pakai titik-titik tiga? Itu artinya banyak sekali hal yang tidak mungkin terjadi di dalam pendidikan. Interupsi seperti apa yang dikatakan oleh Ejari Bantara ya, dalam mengarah Arisan. Yang kedua, kenapa titik yang tiga itu banyak sekali? Jelas tidak akan habis terus. Hidup itu pasti terus dalam bidang. Yang kedua, kenapa gambarkan yang titik tiga menjadi segitiga? Tadi sini jelas bahwa yang harus diambil dari kaidah itu ada tiga hal, yaitu pertama murid, kedua guru, ketiga orang tua. Ini harus dikasih. keren tepuk tangan untuk Pak Ustadznya. Keren. Mana Pak Ecer, Pak Ustadz Ecer, Kalau saya bagaimana Pak? menggambarkan apa yang ada di dalam literasi di sana, boleh saya menggambarkan bacaan sendiri dan didengar oleh semuanya. Boleh, Bapak ke depan, Bapak ke depan. Mantap, Pak. Nah, ternyata Pak Ustadz bisa memvisualkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpendapat dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini. Meskipun dalam dunia politik lagi ramai, tetapi tidak ada kesempatan di sana. Kami menjawab satu. Kegelisahan pendidikan di dalam diri saya ada satu. Boleh. Saya demikian. Yang saya baca di dalam literasi di sini yang ada, ini adalah buku yang saya gambarkan literasi pendidikan di Indonesia yang katakan baik TK, SD, SMP, SMA, dan SMA. Ada bentuk utara, bentuk selatan, terbagi daripada 4 kerucut yang ada. Apa yang terjadi di sini saya bacakan? Karena di sini kebanyakan yang kita gambarkan di dalam dunia pendidikan, sementara ini ajakannya bagus, kerucutnya bagus, keberadaannya bagus, Kai Hajar Dewan Goro, itu adalah dunia pendidikan. Lebih jauhnya saya mengenal Agus Salim, Ahmad Dahlan, dan lain sebagainya. Saya bacakan yang sekarang ini di dalam dunia pendidikan. Kalau yang saya lihat tadi karena mengatakan bahwa pendidikan bagaikan tanah yang kosong. Bagaimana kita menanamnya? Kalau kita tanamkan padi pasti tumbuh oke, pasti tumbuh genjer, tapi tumbuh segala-galanya. Itu adalah rumpun-rumpun yang ada dari dunia 4 yang ada di dalam kerucut dunia literasi pendidikan. Yang saya gambarkan seperti itu, yang mungkin sedikit didiskusikan dengan Bu Ina sedikit. Bu Ina tidak bisa mengungkapkan karena boleh gambar jadi gambar itu penyalira tadi ngobrol duluan sama Bu Ina. Gak bisa saya pakai itu gambar ada itu apa dunia adem. Jadi karena dunia pemandangan. Jadi kita nama aku masih seperti yang dulu. Kalau saya tidak melihat ke depan, melihat ke belakang, di satu sisi ada 4 kerucut yang ada di dalam dunia pendidikan yang hancur. Kita sebagai praktisi pendidikan mau dibawa kemana? Karena ini literasi yang saya baca dari awal sampai akhir, inilah buktinya. Silakan Ibu penggerak bisa mengataskan ke atas. Karena dunia di atas adalah dunia ini yang menggali potensi daripada guru yang sekarang. Apalagi canggih-canggih seperti Bu Abdi, Bu Indri, ya. Bu itu ya super luar biasa dari dunia musikal. Karena dicat dulu. Namun disebut nanti lodi. Tapi bisa mencerna dari bahasa yang sekarang ini. Mohon dengan senang hormat terima syukur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dipegang oleh Bapak. Tepuk tangan untuk Pak Ajep. Luar biasa sekali Bapak. Masih dipegang Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Hebat ya. Ternyata Pak Ajep memvisualkan pendidikan Ki Hajar Dewantara berupa gambar. Berikut perasaan yang Pak Ajep rasakan, kegalauan yang Pak Ajep rasakan sekarang. Ya Bapak ya. Semoga pendidikan kita semakin maju ke depannya ya Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ada yang lebih bagus ini. Iya. Menggambar apa Pak? Ini gambar pantai, katanya di Pangandaran. Pak, doain Ferry lulus LDR-nya. Ayo, gaskan ke Pangandaran. Amin ya Allah. Doain lulus. Baik Ibu Bapak, tadi sudah berdua. Sekarang silakan berempat diskusi. Kan tadi mah Bu Agnes cuma yang tahu Pak Asep Suryana, Bu Agnes yang ke Pangandaran gitu kan. Sedangkan Bu Wiwit nggak tahu. Bukan ceritanya ini Iya betul. Nah nanti Bu Agnes bisa berbagi cerita juga, misalkan ke Bu Lexi, ke Pak Asep Rusko. Silakan sekarang berempat Ibu Bapak kelompok besar. Silakan berempat. Ayo bergerak. Kemudian karena dari guru penggerak jadi kita bergerak. Ibu-ibu ayo bergerak. Silakan bergerak berempat biar tidak ngantuk. Ayo sekarang ayo. Bu Indri mah tidur. Amin. Oh, di Siti. Silakan berbagi perasaannya dengan teman berkelompok berempat. Yang Bu ini bagus. Yang Bu ini. Gambar apa Pak? Pengen nikah ya? Ini model apa? Isinya apa? Pengen nikah? Apa? Pengen nikah? Pusingnya mesti bebek. Gambar apa Pak? Jadi dia itu lagi pusing pada seseorang yang jauh. Orangnya jauh. Jadi pusing gitu. Gimana? Kayak kawin. Iya kan? Capek dulu. Belum ini dikonfirmasi lagi belum ini. Perasaannya seperti itu. Dulu ya. Abangnya, mereka Jadi nggak gantung. Iya, Bapak. Terus gambar apa ya? Gambar payung. Ya. Berangkat semangat. Berangkatnya kemana ya? Berangkatnya? Iya kok. Jadi itu Agnes itu menggambar kalau diartikan bahwa kita itu harus bisa menyelami bahwa di bawah itu kan banyak yang padi-padi kita yang sedang berkembang seperti anak-anak kita kan. Kita payungi, artinya kita harus melindungi anak itu dari segala hal bahagia, betul nggak? Tadi kan ya, terus ada juga mobil, artinya untuk mengantarkan tuh ke jenjang yang lebih tinggi, ke apa namanya, ke cita-cita dia, ya. Kelompok yang ini mana? Tidak berangkat. Asep gimana itu bapaknya? Coba lihat
dari diskusi dan SKP. Keren, mantap. Saya masih mengangkat alam, bagaimana membentuk manusia atau padi menjadi baik karena oke. Pertanyaannya, berapa beras makanan sekarang? Berempat ya. Habis mau gambar apa itu teh? Nah, saya ini teh mikirin rapel katanya apa itu? Bagus, amin. Jatuh pangsa, boyo. Tapi aku mendukung. Filosofinya apa itu Pak? Ya rapelnya pokoknya. Jangan rapel itu mengibaratkan anak yang akan mendapatkan dua belas. Sedih. Dunia pendidikan sekarang. Gimana Pak? Padahal bumi itu sudah perkembangan karakter. Nah, mau begini deh. Iya. Siap. Nanti Biar dibahas Bapak. karakter pendidikan kita. Oke, terima kasih. Ibu namanya Ibu. Naon apa yang coba. Bu Indri penasaran sama Ibu Indri apa Bu Indri? Hilangkan bukti. Bu Indri namanya apa? Diam. Perasaannya bagaimana Bu? Kalau saya Sedang menangis. Enggarawi. Mas Hamid lah tujuan kita. Tapi saya nggak mau dia. Terus dulu yang gak ulin. Sama ya perasaannya. Baik, nah Ibu Bapak dari menggambarkan perasaan tersebut ada sesuatu hal yang didapat tidak? Ibu Bapak dari menggambarkan, memvisualisasikan perasaan tersebut ada yang diperoleh tidak dari pembelajaran kita kali ini? Kira-kira kita sedang belajar apa ini? Emosional. Ya, keren Pak Hasan Nadar, tepuk tangan bagi guru penggerak kita. Kompetensi sosial emosional. Bahagia artinya pada stasiun Ramadan. Tapi kan sampai lupa sendok dagingnya. Oh, di Manawi ya Teh Frida. Oke, kesadaran sosial emosional. Bapak Ibu, kira-kira tadi betul ya kata Pak Asep. Kemudian apalagi yang diperoleh pembelajaran tadi? Waktu awal bagaimana Bu? Memvisualisasikan perasaan sendiri ya, diri sendiri. Kemudian bertukar dengan rekan sejawat berdua. Kemudian bertukar dengan kelompok besar berempat. Itu apa artinya? Artinya ketika kita memiliki sebuah perasaan, jadi itu mengartikan diri kita sendiri. Yang kedua itu seseorang yang dekat dengan kita. Siapa Ibu Bapak? Seseorang yang dekat dengan kita itu siapa Pak? Ibu? Siapa? Nah, anak siapa lagi? Allah, orang tua. Nah, itu namanya keluarga. Kemudian tadi saya menginstruksikan bahwa silakan Ibu Bapak setelah berdua, berempat, berarti itu kelompok besar. Itu diibaratkan apa? Kelompok besar tersebut. Lebih luas masyarakat. Masyarakat, betul sekali Bu Wiwin. Kelompok besar tersebut adalah masyarakat. Dan Pak Agus betul. Jadi Ibu Bapak, nah di sini kompetensi sosial emosional ini Ibu Bapak ada kesadaran diri kita.
keluarga. Keluarga yang selalu membersamai kita. Kemudian kelompok masyarakat. Jadi ada kesadaran diri, kesadaran sosial. Mohon maaf sebentar, mohon izin. Nah, Ibu Bapak, tadi perasaannya merasa senang tidak ketika melihat gambar diri sendiri, bertukar gambar dengan orang lain, dan kelompok besar itu perasaannya bagaimana? Terhibur tidak Ibu Bapak? Terhibur. Nah, itu Ibu Bapak, pentingnya kita melakukan KSE di dalam kelas. Ketika Ibu Bapak terhibur, anak-anak terhibur, bahagia, insya Allah pembelajaran pun akan cepat menyerapnya. Nah, di sini Ibu Bapak, KSE ini terdiri atas kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini Ibu Bapak kesadaran diri, tahu nih kondisi diri kita sendiri. Kemudian keterampilan manajemen diri. Manajemen dirinya bagaimana? Apakah kita harus marah-marah ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan? Misalnya, apakah kita harus kecewa? Apakah kita harus menangis? Nah, itu manajemen diri. Kemudian lagi bagaimana kita kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu bisa dengan tadi, dengan keluarga, masyarakat, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi juga sama, bisa dengan keluarga dan masyarakat. Kemudian selanjutnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seperti yang saya rasakan ini penuh dengan KSE, Ibu Bapak. Mengapa penuh dengan KSE? Kompetensi sosial emosional. Karena pertama, saya di sini berperan sebagai guru. Saya juga di sini berperan sebagai ketua KKB sekaligus koordinator Kombel. Kemudian saya juga membimbing ekstrakurikuler marching band yang penuh dengan dilematis. Nah, di sini saya betul-betul menerapkan kompetensi sosial emosional. Bagaimana caranya? Kesadaran diri. Kita boleh Ibu Bapak stop sejenak. Stop, dia memejamkan mata. Di sini KST boleh stop. Teknik stop namanya. Teknik stop itu berdiam diri, mentafakuri diri. Biasanya teknik stop saya itu di atas sajadah. Kira-kira yang mana dulu yang harus saya kerjakan? Ditambah pekerjaan menjadi pengajar praktik, harus mendampingi 5 calon guru penggerak di berbeda sekolah, sehingga saya harus berputar ke 5 sekolah tersebut. Di antaranya SD Bacip, 3 Citarik Barat, dan SMP BPPK Bandung, SMP Kristen 1 dekat di Istana Pelajaran KIP. Nah, di sini saya mengolah diri saya, KSE. Bagaimana kesadaran diri saya, bagaimana manajemen diri. Manajemen dirinya
yang satu dengan yang lainnya harus tertunaikan dengan seoptimal mungkin. Kemudian bagaimana kesadaran sosialnya, kesadaran sosial dengan misalnya keluarga, tetap keluarga diperhatikan karena itu circle terdekat kita. Keluarga itu circle terdekat kita. Kemudian keterampilan berelasi dengan orang lain di luar anggota keluarga dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Disinilah yang paling berat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ibu bapak, siapa yang merasa tidak kaget ketika surat undangan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung bahwasannya diklat guru penggerak. Namun ketika datang ke tempat diklat di SMP 9 Kota Bandung, itu ternyata kami berupa diklat calon kepala sekolah. Kami semua peserta guru penggerak itu kaget. Loh, ternyata ini diklat CKS. Ibu kepala sekolah pun merasa kaget. Nah, disinilah saya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Harus bagaimana? Ya sudah, saya mengambil keputusan yang bertanggung jawab bahwasanya semua saya ambil, semua saya perankan dalam satu peran tubuh saya ini, karena di sini harus ada manajemen diri. Saya harus menggali energi positif, karena kalau energinya negatif di dalam tubuh saya pasti marah-marah. Ini kalau pisan tugas. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak pandai-pandai memanage diri kita sendiri, kemudian bahkan mungkin frustasi, depresi karena banyak tugas yang harus kita laksanakan atau kita tunaikan. Emosi meledak-meledak. Nah, tapi alhamdulillahirabbil alamin, Ibu Bapak, saya sangat bersyukur ketika saya belajar di guru penggerak mempelajari KSE ini. Sehingga apa? Anak nangis tantrum. Nah, si adik tantrum, lihat kan Ibu Bapak, saya santai aja menghadapinya. Coba kalau adik tantrum, saya banyak pekerjaan di otak, bisa-bisa anak dicembel, bisa-bisa anak dipukul. Alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa bergabung dengan program guru penggerak ini, sehingga saya diberi bekal KSE ini, kompetensi sosial emosional. Siapa Ibu Bapak? Dalam kompetensi sosial emosional ini, saya bisa memanajemen diri saya. Kapan saya harus stop, kapan saya harus berlari kencang, kapan juga saya harus jalan lambat atau biasa saja. Itu KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, ketika ada polemik, saya diharuskan OJL. Bingung Ibu Bapak, bagaimana caranya OJL? Apa yang dimaksud dengan OJL? Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sekali mentor satunya Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa, Ibu Nurul Kamilah SPDI di sini di SD 079 Popo Pajagalan, sehingga saya mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam KSE ini bahwasanya, Bu, karena Feni sebagai koordinator Kombel diizinkan tidak jika BIMTEK diadakan sebelum Ramadan. Alhamdulillah Ibu mengizinkan, terima kasih banyak Ibu. Itulah Ibu Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukannya tidak mau koordinasi dengan Ibu Bapak guru sekalian, hanya waktunya begitu sangat estafet Ibu Bapak. Kalau murid-murid sebelum lomba bisa dicegah untuk pulang, seperti di grup kelas 5, anak-anak, Ibu di kelas selesai jam 4, tunggu Ibu ya di kelas. Paret-paret naik maksi gitu, anak-anak lari-larian di tengah lapang. Alhamdulillah kalian masih nunggu Ibu, ayo latihan dulu buat lomba. Nah itu bisa, mohon maaf sekali, bakat Ibu kadina. Tadi juga pagi-pagi sudah izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk ke SD 089 Babakan Ciparai untuk pendampingan individu CGP. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan maksud hati untuk tidak berkoordinasi sebelumnya, namun ini betul-betul dikejar deadline seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan di depan pun sama menumpuk. Nah, di sini Bu Bapak, pentingnya kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri bagaimana,
kemudian keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada akhirnya OJL dilaksanakan hari ini. Hatur nuhun pisan kepada Ibu Kepala Sekolah, Pak Cecep, Ibu Bapak guru hebat semuanya di SD 079 Pajagalan. Bukan maksud hati untuk menggurui atau bagaimana, namun di sini hanya berbagi ilmu ketika diperoleh pada saat menjadi guru penggerak dahulu. Nah, di situ sehingga Ibu Bapak ketika kita KSE-nya sudah dilatih, Ibu Bapak, kita lebih sabar, tidak emosian, tidak meledak-meledak. Misalkan ada sesuatu hal terjadi masalah pada diri kita, kalau misalkan Ibu Bapak bersedih, boleh. Kalau sudah memiliki kompetensi sosial emosional, sedihnya itu akan, ya udahlah, punten ya Ibu Bapak, flashback aja. Waktu saya masih jadi CGP, saya pernah kemalingan kan, motor hilang. Tapi setelah belajar KSE, diri saya sendiri tuh bilang, udahlah Fen, mungkin itu bukan milik kamu. Nanti atau enggak, kalau kamu pakai motor itu takut bikin kamu jadi celaka, misalkan gitu. Jadi kalau kita sudah dilatih KSE-nya, kita tuh lebih sabar, lebih legowo. Sedihnya tuh sebentar tuh. Memang sedih, tapi sebentar. Ayo bangun. Nah, di sini Ibu Bapak, keterampilan KSE kita. Kemudian juga berpengaruh besar. KSE ini kepada murid berpengaruh besar. Ketika gurunya selalu bahagia, energinya positif di dalam diri, tidak ada memiliki hal-hal yang negatif dalam diri, insya Allah murid nanti katepaan positif, semangatnya tertularkan, kemudian bahagianya tertular pada murid. Ketika misalkan Ibu Bapak ya, misalkan gini, apa ya permasalahan apa, misalkan muridnya misalkan seperti tahun kemarin lah, misalkan gini, murid bandel di kelas. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki KSE, pasti mohon maaf ya, kita mengeluarkan kata-kata kasar kepada murid tersebut. Tapi jika kita sudah memiliki keterampilan KSE, kita tarik nafas, astagfirullahaladzim. Nah, gitu kan. Jadi marahnya kita tuh terkontrol ya, seperti itu. Jadi kita bisa memanajemen diri kita tersebut tadi. Baik Bapak Ibu, panginten KSE dapat dipahami sampai sini, sampai dari kesadaran diri sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini juga saya berdiri di sini mengambil keputusan yang bertanggung jawab, segala sesuatunya dipertanggungjawabkan dan dipikirkan baik-baik. Baik, selanjutnya Ibu Bapak, kembali lagi kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan diartikan sebagai tuntunan. Tuntunan itu menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tadi Pak Agus menanyakan, Bu Feni, bagaimana cara menanamkan karakter yang baik kepada murid? Itu dia Pak Agus kuncinya, KSE dulu. Kita dulu pengendalian diri, pribadi diri kita sendiri terlebih dahulu, gurunya terlebih dahulu. Ketika kita sudah mantap KSE-nya, karakter kita sudah dibentuk dengan baik sedemikian rupa, insya Allah murid pun akan meneladani karakter kita. Seperti misalkan kitanya mencontohkan hidup bersih, beberes, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kita menganjurkan kepada murid